Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Pulau ini merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Nusa Tenggara. Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata internasional yang indah, dengan pantai-pantai berpasir putih, hutan hujan tropis, dan kebudayaan Hindu yang kaya. Bali memiliki iklim tropis yang panas dan lembab, dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun. Pulau ini juga terkenal dengan kebudayaan dan tradisi yang unik, termasuk tarian, musik, dan seni ukiran kayu yang indah. Bali juga merupakan tempat tinggal bagi banyak masyarakat Hindu yang menganut agama Hinduisme, sehingga terdapat banyak tempat ibadah dan upacara keagamaan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Pulau Bali juga menawarkan beragam aktivitas wisata, seperti snorkeling, diving, dan surfing di pantai-pantai yang indah, serta trekking di pegunungan yang mempesona. Bali juga memiliki banyak restoran, bar, dan klub malam yang menyajikan makanan dan minuman tradisional Indonesia serta musik dan tarian yang menyenangkan. Selain itu, Bali juga menawarkan berbagai pilihan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget setiap wisatawan. Terdapat banyak hotel, villa, dan homestay yang tersedia di Bali, mulai dari yang bertarif murah hingga yang mahal. Bali juga memiliki beberapa tempat wisata menarik seperti Tanah Lot, Pura Ulun Danu Beratan, dan Pura Taman Ayun yang merupakan tempat suci bagi masyarakat Hindu di Bali. Bali juga merupakan tempat yang cocok untuk berbelanja, dengan banyak toko yang menjual barang-barang khas Bali seperti kerajinan tangan, batik, dan produk-produk kerajinan lainnya. Pelabuhan Ketapang adalah sebuah pelabuhan feri di Desa Ketapang Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali via perhubungan laut Selat Bali. Pelabuhan dapat dicapai dengan melewati Jalan Gatot Subroto. Pelabuhan Ketapang berada dalam naungan dan pengelolaan dari ASDP Indonesia Ferry. Tanya dong, feelingnya kalian hari ini gimana sih? Atau for the first time kalian liburan gitu sama teman-teman atau gimana? Oh gitu. Kalau kamu? Gila banget loh guys. Semua pada excited guys. Kalian penasaran kan? Ikut terus.
Patungnya ya, dari ikonnya Kota Mangga dan Pasar itu ada patung ya, ini sebelah kiri. Tolong hati-hati ya, sih banyak kasus. Pusat oleh-oleh Dewata Bali bergerak di bidang usaha penjualan oleh-oleh khas Bali, berupa kerajinan, kaos, pernak-pernik, lukisan, patung, sandal dan camilan khas Bali yang berlogokan Dewata. Dengan kualitas yang bagus serta harga yang terjangkau karena Pusat Oleh-oleh Dewata Bali mempunyai tempat produksi sendiri yaitu Dewata Kaos yang bergerak di bidang produksi kaos Bali, sablon serta bordir. Selain itu Pusat Oleh-oleh Dewata Bali juga memiliki tempat produksi pai susu Dewata yang bergerak di bidang pembuatan pai susu. Usaha yang di bawah naungan PT Angga Cahaya Dewata ini juga menerima kunjungan industri kewirausahaan pembuatan pai susu dan produksi kaos yang diproduksi langsung oleh Dewata. Lokasi yang sangat strategis karena hanya memerlukan waktu 15 menit dari pusat kota Denpasar menuju lokasi Dewata Oleh-oleh khas Bali. Dewata Oleh-oleh khas Bali memiliki produk yang diproduksi sendiri dengan suplai dari anak perusahaan Dewata. Di antaranya kaos, kemeja, cemilan serta minuman. Barong Bali adalah satu di antara begitu banyak ragam seni pertunjukan Bali. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng dan kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali ada beberapa jenis barong yakni barong ket, barong bangkal, barong landung, barong macan, barong gajah, barong asu, barong brutuk, barong lembu, barong kedingkling, barong kambing, dan barong gagomberangan. Barong Bali dipercaya sebagai metamorfosis dari Barong Ponorogo atau Reo, oleh Raja Airlangga saat mengungsi ke Pulau Bali untuk menyelamatkan diri. Dalam perkembangannya Barong Ponorogo dirubah bentuk dan cerita sesuai kondisi masyarakat di Bali yang diperuntukkan untuk kegiatan spiritual keagamaan. Pengaruh yang didapat pada Barong Bali bisa dilihat pada bentuk Barong Ponorogo saat tampil tanpa mahkota merak kucingan dan pada topeng randa yang mendapat pengaruh dari topeng Bujang Ganong. Serta kelompok orang-orang yang mendalami ilmu kesaktian pada orang tua yang mendapat pengaruh pada perilaku kegiatan nyata Warok Muda dan Warok Tua yang sakti mandraguna yang saat ini masih terjaga di Ponorogo, meskipun kegiatan tersebut saat ini tertutup untuk kalangan tertentu. Terima kasih kepada rombongan keluarga besar ini lagi rombongan dari SMA 17 Agustus. Dengan begitu, muncul jenis barong Bali dengan berbagai kepala hewan seperti babi, gajah, anjing dan burung yang menjadi kebanggaan tiap-tiap kota di Bali. Masyarakat Bali percaya bahwa makhluk-makhluk halus tersebut adalah kaki tangan Ratu Gede Mecaling, penguasa alam gaib di lautan selatan Bali yang berstana di Pura Dalempet, Nusa Penida. Saat itu seorang pendeta sakti menyarankan masyarakat untuk membuat patung yang mirip Ratu Gede Mecaling, yang sosoknya tinggi besar, hitam dan bertaring, lalu mengaraknya keliling desa. Rupanya, tipuan ini manjur. Para makhluk halus ketakutan melihat bentuk tiruan bos mereka, lalu menyingkir. Hingga kini, di banyak desa, secara berkala masyarakat mengarak barong landung untuk menangkal bencana. Barong ket atau barong keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong ket adalah tari barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki pembendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barong ket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi dan naga.
1, 2, 3. Oke. 1. Ayo. 1, 2, 1. Belakang kiri. Nah, sip. Tuh, 1. Motor juga punya jalurnya sendiri, ya. Nah, jadi jalan tol ini diresmikan oleh Bapak SBY. Nah, jadi pembangunnya adalah Cristiano Ronaldo kebetulannya. Nah, sebelah kiri ini adalah pelabuhan Benoa. Ini kan Kawasan pariwisata Tanjung Benoa Bali, sebelum berkembang menjadi kawasan wisata pantai seperti sekarang, dulunya adalah sebuah desa nelayan. Karena desa nelayan maka sebagian besar penduduk di sekitar pantai Tanjung Benoa Bali, memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dengan berkembangnya Tanjung Benoa menjadi kawasan pariwisata Bali, membuat sebagian besar mata pencaharian penduduk lokal berubah. Baik sebagai pegawai hotel atau membuat usaha wisata bahari atau yang lebih terkenal dengan nama Water Sport Tanjung Benoa Bali. Saat ini hampir semua area pinggir pantai Tanjung Benoa berubah menjadi kawasan hotel atau lokasi aktivitas wisata bahari. Pulau Bali terkenal karena menawarkan banyak pilihan tempat wisata menarik untuk liburan. Yang menjadi pertanyaan, dari sekian banyak objek wisata yang ada di Bali, kenapa Anda harus mengunjungi tempat wisata Tanjung Benoa Bali? Daya tarik utama tempat wisata Tanjung Benoa Bali terdapat pada keindahan pantai Tanjung Benoa dan letak geografis pantai. Keindahan pantai Tanjung Benoa Bali, terdapat pada pasir pantai yang berwarna putih dengan bentangan pantai yang sangat panjang. Selain itu, kebersihan pantai Tanjung Benoa Nusa Dua sangat terjaga sehingga nyaman untuk lokasi liburan. Area Tanjung Benoa adalah kawasan semenanjung, maka pantai Tanjung Benoa Bali memiliki dua sisi. Satu sisi pantai menghadap ke sisi barat dan sisi pantai yang menghadap ke timur. Karena berada di kawasan semenanjung membuat gelombang ombak pantai Tanjung Benoa Nusa Dua sangat tenang. Menghilangkan sejenak kejenuhan Anda setelah rutinitas seharian penuh, maka Anda bisa mengisi hobi Anda untuk sekedar refreshing. Bagi yang senang wisata Anda bisa mendapatkan pengalaman baru dengan berkunjung ke salah satu museum 3 dimensi di Pulau Bali. Tempat wisata dan rekreasi baru ini terletak di Denpasar, menawarkan berbagai lukisan 3 dimensi dengan harga tiket masuk murah dan terjangkau. Sehingga jika Anda kebetulan liburan di Bali, bisa menjadi destinasi tur Anda selanjutnya. Nama museum ini 3 dimensi interaktif Art Museum IAM atau lebih dikenal dengan nama Museum IAM Bali. Alamat dan lokasi Museum 3D ini sangat strategis di pusat kota Denpasar. Museum 3D IAM Bali salah satu museum lukisan 3 dimensi terbesar di Pulau Bali, bahkan sementara ini diklaim yang terbesar di Indonesia. Objek wisata di Denpasar Bali ini resmi dibuka pada tanggal 12 September 2016. Kuliah di sekolah di Sematang gitu, maka saya ingin belajar bisnis, belajar komunikasi. Saya membuat yang namanya surat rekomendasi. Jika kalian semua, anak-anakku semua yang di ruangan ini nanti, ada adik kelasmu yang SMP kelas 3 masuk ke Sematang, itu nanti kamu dapat bonus 200.000 untuk tahun Sematang. Dapat 200.000 per siswa. Namun ada persyaratan bahwa itu nanti Pak TU, KTU, nanti Pak Ijek bisa ke Pak Ijek. Ada yang namanya lembar, kamu bawa itu siapa, dari SMP mana, kamu tanda tangani, area tanda tangan. Itu serahkan Pak Ijek, atau serahkan ke TU,
Setelah itu nanti siswa daftar betul di Sematap dan nanti sudah daftar ulang, nanti kamu dapat 200.000. Setuju? Alhamdulillah, sukses itu Sematap. Apakah anak-anak itu semua sudah hafal, mengerti, dan melaksanakan visi misi Sematap? Sudah belum? Kalau visinya jelas, Sematap ingin menjadi sekolah favorit sehingga warga Surabaya, harapan saya berbondong-bondong masuk Sematap, dan ke depan obsesi saya Sematap sama dengan SMA Taruna Nusantara di Magelang. Allahumma itu yang jadi harapan saya. Maka sampaikan nanti ke adik-adik kelas 3 SMP, Sematap punya visi yang besar. Sekarang misi Sematap. Siapa yang hafal misi Sematap? Angkat tangan. Ada uang 100.000. Yang mau silakan angkat tangan. Waktunya nggak usah lama-lama 3 menit. Ya wes, nggak usah pidato. Ya apa pidato 3 menit? Nggak ada maknanya. Jadi ketika seorang pendeta, seorang kiai ngomong itu bisa ada materinya apa? Materinya inti itu apa? Maka saya sampaikan Kita dari 12 IPA 1, Pak. Siapa wali kelasnya? Bu Vera dong. Nanti sendiri. Iya. Silakan, ayo Mbak. Misi sekolah kita SMA 17 Agustus dari 1945 yaitu misi yang pertama menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti. Lalu yang kedua menghasilkan lulusan yang berprestasi, dan yang ketiga menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Betul apa tidak? Ke depan, 100.000. Foto apa? Terima kasih. Ya. Yang siapa yang hafal pembukaan UD 45? Aku luar biasa. Maju ke depan. 100.000 dari untuk satu lagi. Ini kan lomba kecerdasan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di malam ini untuk mengikuti acara Promnek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara untuk Jessica Nova 22,6%. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muyassir yassir. Allahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekalian, doa mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhirin, Allahumma qut ila aqwamis tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desa Panglipuran. Desa Panglipuran Bangli adalah salah satu desa wisata di Bali yang masih mempertahankan tata letak dan arsitektur tradisional khas Bali. Namun keunikan yang membedakan desa Panglipuran dengan desa tradisional di Bali yang lain adalah keseragaman rumah penduduk yang terlihat hampir sama. Keseragaman terlihat dari gerbang rumah penduduk dengan arsitektur tradisional khas Bali yang terlihat sama dari tiap-tiap rumah. Selain itu, jalan pedesaan juga ditata unik dengan menggunakan batu. Menyeragamkan bentuk rumah dengan khas arsitektur tradisional Bali dalam satu desa, bukan hal yang mudah. Namun penduduk desa Panglipuran mampu melakukannya. Selain bentuk rumah yang terlihat sama, area kebun di dalam dan di luar rumah juga terpelihara. Selain dapat melihat keunikan tata letak rumah, desa Panglipuran juga menawarkan udara sejuk karena wilayah desa berada sekitar 750 meter dari permukaan laut. Untuk memasuki salah satu rumah dari penduduk desa, Anda akan melewati gerbang yang terbuat dari batu bata yang sudah terlihat tua. Setelah memasuki area rumah, Anda akan disambut oleh pemilik rumah yang sangat ramah. Selain itu, pemilik rumah juga bersedia untuk menunjukkan area sekitar rumah mereka. Dinding rumah sebagian besar terbuat dari anyaman bambu dengan atap sirap, dengan dapur tradisional khas Bali. Air terjun Blangsinga memiliki nama lain yaitu air terjun Tegenungan, atau disebut juga dengan nama Tegenungan Waterfall atau Blangsinga Waterfall. Air terjun Blangsinga, atau air terjun Tegenungan menjadi wisata Bali yang sangat cocok sebagai destinasi wisata di akhir pekan, atau saat liburan tiba. Pantai Melasti. Salah satu destinasi wisata pantai pasir putih terbaru di Bali yang berada pada bagian selatan Pulau Bali dan sedang trending dikunjungi wisatawan Indonesia adalah Pantai Melasti Ungasan Bali. Pantai Melasti di Ungasan Bali sebelumnya dalam tahap konstruksi, seperti pembangunan jalan dan konstruksi sarana pendukung tempat wisata pantai. Namun saat ini proses konstruksi sudah selesai, membuat objek wisata Melasti Beach di Ungasan sangat nyaman untuk pengunjung. Untuk menambah alternatif tempat liburan ke objek wisata Pantai Pasir Putih, yang memiliki keindahan, keunggulan dan keunikan seperti Pantai Pandawa Bali, maka akses jalan dengan membelah tebing karang menuju pantai tersembunyi di Bali Selatan seperti Pantai Melasti Ungasan, dibuat lagi. Pantai Melasti di Ungasan, dulunya masuk kategori salah satu pantai tersembunyi di bagian Bali Selatan, karena lokasi pantai berada di balik Bukit Kapur yang menjulang tinggi. Sebelum ada jalan aspal yang membelah Bukit Kapur seperti saat ini, untuk menuju lokasi bibir Melasti Beach Ungasan, pengunjung harus menuruni dan menaiki ratusan anak tangga. Karena lokasi pantai yang terisolasi, membuat Melasti Beach di Ungasan tidak banyak wisatawan yang tahu. Saat Anda melewati jalan yang berada pada atas tebing, Anda sudah dapat melihat keindahan pemandangan Pantai Melasti Ungasan.
Jogger, dikenal dengan pabrik kata-kata yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Kuta dan di Desa Luus Bedugul, Bali. Setiap pengunjung yang akan memasuki oleh-oleh Jogger ini akan disapa dengan ramah dan akan ditempeli stiker sebagai tanda masuk VVIP dan akan dilakukan scanning. Di dalam galeri Jogger ini ada ruangan yang khusus memajang koleksi t-shirt, ruangan khusus souvenir seperti mug, sandal, gantungan kunci dan lain sebagainya. Selain itu ada juga ruangan yang unik bagi Anda yang ingin mencari t-shirt anak-anak karena Anda diharuskan masuk melalui pintu yang memiliki tinggi sekitar 1,5 meter saja. Tentu bisa dimengerti karena memang untuk anak-anak. Jogger Bali hanya satu-satunya tempat di Indonesia yang menjual jam terbalik dan merupakan ciri khas oleh-oleh Jogger Bali. Ada juga ruangan di pojok yang menawarkan souvenir berupa Gucci dan pernak-pernik lainnya. Dari segi harga tentunya relatif dan tentunya pula kualitas barang yang ada di Jogger ini sangat bagus. Cocok untuk Anda yang menginginkan oleh-oleh yang unik dan memiliki ciri khas. Selain di Jalan Raya Kuta, Jogger kini telah membuka cabangnya di Jalan Raya menuju ke Bedugul dan disebut teman Jogger yang mempunyai arti tempat nyaman Jogger. Koko Alen Bali memberi pilihan baru sebagai tempat rekreasi atau wisata di sekitar Bedugul Baturiti Tabanan, Bali. Menjelang momen libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Outlet produk olahan coklat ini dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang kegiatan rekreasi atau wisata. Lokasinya ada di pinggir jalur utama Denpasar Singaraja. Hampir dekat dengan objek wisata air terjun Leke-Leke di Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Gerai coklat yang tergolong baru itu mengusung tema Play, Learn, and Chocolate. Sebagai etalase produk olahan coklat, Koko Alen Bali yang berdiri di lahan seluas 33 ar ini dilengkapi kebun kakao ukuran kecil. Ada pula mini factory yang menampilkan sebagian proses pengolahan kakao atau coklat fermentasi ke dalam beberapa olahan. Sehingga pengunjung bisa melihat sebagian proses pengolahan biji kakao menjadi produk coklat yang siap konsumsi. Kehadiran kebun dan mini factory itu baru sebagian kecil dari fasilitas yang disediakan. Koko Alen Bali juga disertai dengan 2 kafe yang satu diantaranya berkonsep rooftop serta open area dilengkapi tempat bermain anak. Open area ini untuk berkegiatan bagi pengunjung keluarga untuk sekadar have fun sambil melihat langsung proses produksi olahan coklat. Tak hanya itu, Koko Alen Bali juga menyediakan ruang studi bagi mahasiswa dan calon pegawai yang hendak pensiun untuk mengetahui lebih jauh produksi coklat dari sisi bisnis atau wirausaha. Proses ini bisa dilakukan pada galeri yang menjadi salah satu bagian utama Koko Alen Bali selain outlet. Di bagian galeri terdapat sekitar 150 produksi turunan hasil olahan kakao baik dalam bentuk biji, serbuk, batang, hingga minuman. 2 bagian utama dari Koko Alen Bali adalah galeri dan outlet. Dengan kedalamannya adalah 25 meter ya, danau beratan Bedugul. Bedugul ya. Jadi nanti kalau yang pensiun silakan satu kelompok cari teman-teman kalian 5 anak nanti setelah menikmati makan siang. Oh, karena cuaca sejuk, jaket ini pakai. Saya sekarang haruskan adik-adik untuk memakai jaket. Danau Bedugul adalah sebuah danau yang terletak di daerah pegunungan di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. Danau Bedugul terkenal karena keindahan alamnya yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Danau ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Bali, terutama untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alamnya yang indah dan sejuk. Sejarah Danau Bedugul bermula dari sebuah kebudayaan megalitik yang ditemukan di sekitar danau tersebut. Megalitik merupakan sebuah kebudayaan yang ditandai dengan adanya prasasti, batu bersusun, dan bangunan kuno yang terbuat dari batu. Kebudayaan megalitik ini tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Danau Bedugul, terdapat beberapa situs megalitik yang masih terawat dengan baik, seperti Pura Ulun Danubratan dan Pura Luhur Batu Karu. Kedua pura tersebut merupakan tempat suci bagi umat Hindu di Bali, dan merupakan salah satu tempat wisata yang populer di kawasan Danau Bedugul. Selain itu, Danau Bedugul juga merupakan tempat yang terkenal karena keberadaan Taman Wisata Bedugul.
Taman Wisata Bedugul adalah sebuah taman hiburan yang terletak di sekitar Danau Bedugul, yang menyediakan berbagai fasilitas untuk wisatawan seperti taman bermain anak-anak, taman rekreasi, dan berbagai wahana permainan lainnya. Danau Bedugul juga terkenal karena keberadaan Pasar Bedugul, yang merupakan sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai produk olahan dari buah-buahan dan sayuran yang dijual oleh petani setempat. Pasar Bedugul merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Bali, karena menyajikan pemandangan yang indah dan suasana yang unik. Secara keseluruhan, Danau Bedugul merupakan salah satu destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam, sejarah, dan kebudayaan yang kaya di Bali. Danau ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan sejarah yang terkandung di kawasannya. Danau Bedugul merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Bali karena keindahan alamnya yang indah dan sejuk. Danau ini terletak di daerah pegunungan di Kabupaten Tabanan, sehingga suhu udaranya relatif lebih dingin dibandingkan dengan daerah lain di Bali. Di sekitar Danau Bedugul, terdapat beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi, seperti Taman Wisata Bedugul, Pasar Bedugul, dan Pura Ulun Danubratan. Taman Wisata Bedugul merupakan taman hiburan yang menyajikan berbagai fasilitas untuk wisatawan, seperti taman bermain anak-anak, taman rekreasi, dan berbagai wahana permainan lainnya. Sedangkan Pasar Bedugul merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai produk olahan dari buah-buahan dan sayuran yang dijual oleh petani setempat. Danau Bedugul juga merupakan tempat yang terkenal karena keberadaan Pura Ulun Danubratan, sebuah pura suci bagi umat Hindu di Bali. Pura ini terletak di tepi Danau Bedugul, dan merupakan salah satu tempat wisata yang populer di kawasannya. Selain itu, Danau Bedugul juga merupakan salah satu destinasi wisata yang cocok untuk aktivitas outdoor, seperti bersepeda, berjalan-jalan, atau bahkan berkayak di sekitar danau. Danau Bedugul juga merupakan salah satu tempat yang cocok untuk melakukan foto-foto menakjubkan, karena pemandangan yang indah yang ditawarkannya. Pura Tanah Lot adalah sebuah objek wisata di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkahyangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Keindahan Bali memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Disebut Pulau Surga memang pantas bagi pulau yang memiliki banyak objek wisata, hotel, serta restoran atau rumah makan yang menjual kuliner halal khas Nusantara khususnya Bali. Rumah Makan Banyuwangi Eko merupakan salah satu tempat persinggahan paling digemari wisatawan maupun rombongan wisata yang datang berkelompok, bersama keluarga atau teman mereka. Menikmati nikmatnya kuliner Nusantara di Rumah Makan Banyuwangi Eko memang tidak ada duanya. Nikmatnya kuliner Nusantara ditambah panorama tepi pantai, akan menambah selera para pengunjung yang datang ke Rumah Makan Banyuwangi Eko. Rumah Makan Banyuwangi Eko beralamat di Jalan Raya Canggu, Kabupaten Badung, Bali.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas. Lukai aku, nenek bilang kuat-kuat. Menangisimu lebih bacanya terang bulan. Ku melihat kiri kanan, oh indahnya pemandangan. Jangan salah menenteng, aku datang tenteng hingga tertidur hanya sekali. Cukik-cukik di Surabaya, cukik-cukik kereta berangkat, cukik-cukik hatiku gembira, cukik-cukik kereta berhenti, cukik-cukik hatiku gembira. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa